Tanggal 6 Januari tahun 2026 bukan hari biasa. Ini bukan sekadar pergantian waktu, bukan angka di kalender, dan bukan ramalan kosong. Ada sesuatu yang sedang bergerak, perlahan tapi pasti, dan hanya jiwa tertentu yang bisa merasakannya sejak sekarang. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa aneh. Tidurmu tidak lagi nyenyak, pikiranmu sering melayang tanpa sebab. Hatimu terasa berat, tapi entah kenapa juga penuh harapan yang tak bisa dijelaskan. Dan yang paling aneh, kamu merasa seperti sedang menunggu sesuatu, padahal kamu sendiri tidak tahu apa. Jika itu kamu berhenti menyangkalnya, itu bukan kelelahan, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Banyak orang akan melewati tanggal 6 Januari tahun 2026 seperti hari biasa. Bangun, bekerja, mengeluh, lalu tidur lagi. Tidak ada yang berubah bagi mereka. Tapi untuk sebagian kecil jiwa, hari itu adalah gerbang. Gerbang menuju hadiah yang terlalu besar untuk orang biasa. Hadiah ini bukan main-main. Bukan hadiah kecil yang bisa dibagikan sembarangan. Bukan sesuatu yang datang tanpa harga. Justru karena itulah, tidak semua orang dipilih. Jika kamu jiwa terpilih, hidupmu beberapa waktu terakhir mungkin terasa seperti ditarik ke belakang. Doamu terasa menggantung, usahamu seolah tidak dihargai, orang-orang yang kamu harapkan justru menjauh. Dan kamu bertanya dalam diam, kenapa justru sekarang semuanya terasa berat? Jawabannya sederhana, tapi menamparkan. Karena kamu sedang dipersiapkan. Hadiah besar tidak pernah datang ke jiwa yang rapuh. Ia hanya diberikan kepada mereka yang sudah diuji diam-diam, tanpa tepuk tangan, tanpa penonton. Dan inilah yang membuat orang biasa tidak akan siap menerimanya. Bukan karena mereka kurang baik, tapi karena hadiah ini mengubah segalanya. Cara berpikirmu, cara melihat dunia, cara memandang dirimu sendiri. Setelah titik ini, tidak ada jalan kembali ke versi lamamu. Itulah sebabnya kamu merasa gelisah. Itulah sebabnya hatimu bergetar saat mendengar kata jiwa terpilih. Karena jauh di dalam dirimu, ada bagian yang tahu. Ini tentang kamu. Tapi hati-hati, tidak semua yang mendengar pesan ini akan berani melanjutkan. Sebagian akan menertawakan, sebagian akan menutup video ini, sebagian akan menyangkal sampai detik terakhir. Namun jika kamu tetap di sini, menonton, mendengarkan, dan merasakan setiap kata, itu tanda kamu siap mendengar kebenaran selanjutnya. Karena apa yang akan datang pada tanggal 6 Januari tahun 2026. Bukan hanya mengubah hidupmu, tapi akan membuatmu sadar, mengapa kamu harus melalui semua rasa sakit sebelumnya. Dan percaya padaku, setelah ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. 1. Pemilihan terjadi tanpa peringatan. Jiwa terpilih tidak dipanggil dengan suara keras, tapi melalui tanda-tanda halus, kegelisahan batin, dorongan untuk berubah, dan perasaan, ada sesuatu yang akan terjadi. 2. Hadiah bukan sekadar materi. Yang datang bukan hanya uang atau jabatan, tapi kesempatan besar, pembuka jalan, pemulihan harga diri, dan lonjakan makna hidup. 3. Ujian datang sebelum anugerah. Sebelum hadiah muncul, jiwa terpilih diuji lewat keterlambatan, kehilangan, atau rasa sendirian. Ini bukan hukuman, tapi penyaringan. 4. Orang biasa tidak akan kuat menerimanya. Bukan karena lebih rendah, tapi karena hadiah ini menuntut tanggung jawab mental dan spiritual yang besar. 5. Keberanian untuk melepaskan. Jiwa terpilih dipaksa meninggalkan zona aman, hubungan lama, kebiasaan lama, bahkan identitas lama. 6. Waktu yang sangat spesifik. Tanggal 6 Januari tahun 2026 bukan simbol acak, melainkan titik sinkronisasi saat kesiapan batin bertemu momentum. 7. Perubahan terjadi secara diam-diam. Tidak ada sorotan. Justru saat semua tampak biasa, pintu besar terbuka. 8. Intuisi menguat drastis. Jiwa terpilih mulai tahu tanpa diajari, keputusan terasa jelas, langkah terasa ringan. 9. Lingkaran lama mulai menjauh. Bukan karena konflik, tapi karena frekuensi sudah berbeda. Ini tanda, bukan kesalahan. 10. Hidup tidak bisa kembali seperti dulu. Setelah hadiah diterima, jalan lama tertutup. Jiwa terpilih hanya bisa maju. Pemilihan terjadi tanpa peringatan. Tidak ada lonceng yang berbunyi. Tidak ada tanda besar di langit. Tidak ada pengumuman bahwa kamu terpilih. Justru disitulah letak kejujurannya. Pemilihan jiwa tidak pernah datang dengan keramaian,
karena yang dipilih bukan ego melainkan kesadaran. Jiwa terpilih hampir selalu tidak merasa istimewa. Bahkan sering merasa paling tertinggal, paling lelah, paling bingung. Inilah paradoks pertama yang tidak dipahami orang biasa. Pemilihan terjadi diam-diam. Ia masuk melalui celah kecil dalam hidupmu. Kegelisahan yang tak bisa kamu jelaskan. Perasaan terasing di tengah keramaian. Dorongan kuat untuk berubah tanpa tahu harus mulai dari mana. Banyak orang salah mengira ini sebagai krisis. Padahal sesungguhnya, itu adalah awal dari pemanggilan. Jiwa terpilih tidak dipanggil melalui kenyamanan. Ia dipanggil melalui ketidaknyamanan yang terus berulang. Ketika hidup terasa seperti tidak sinkron bukan karena kamu gagal, tetapi karena kamu tidak lagi cocok dengan versi lama dirimu sendiri. Saat itu, alam semesta mulai menggeser posisi batinmu. Pemilihan ini tidak bisa diprediksi oleh logika. Ia tidak bergantung pada status, pendidikan, usia, atau kekayaan. Ia hanya bergantung pada kapasitas batin untuk sadar. Itulah sebabnya banyak jiwa terpilih baru menyadari panggilannya setelah dihancurkan lebih dulu. Kehilangan arah, kehilangan orang, kehilangan keyakinan lama, bukan untuk melemahkan, tapi untuk mengosongkan. Karena jiwa yang penuh ego, penuh ketakutan, penuh citra lama tidak bisa menerima sesuatu yang baru. Pemilihan tanpa peringatan ini juga menjelaskan mengapa banyak jiwa terpilih merasa, aku berbeda, tapi tak tahu bedanya di mana. Aku seperti menunggu sesuatu yang belum datang. Aku merasa dipersiapkan, tapi untuk apa? Itu karena pemilihan bukan peristiwa eksternal. Ia adalah pergeseran internal. Kamu tidak dipilih untuk diselamatkan. Kamu dipilih untuk bangun. Dan ketika kesadaran mulai bangun, dunia lama terasa tidak lagi nyaman. Hal-hal yang dulu kamu kejar mulai terasa hampa. Percakapan dangkal melelahkan. Rutinitas tanpa makna terasa menyiksa. Ini bukan depresi. Ini adalah transisi kesadaran. Orang biasa tidak mengalaminya karena mereka masih cocok dengan dunia lama. Jiwa terpilih justru menderita karena sudah tidak cocok, tapi belum sepenuhnya sampai. Dan pada titik inilah, banyak yang mundur. Karena pemilihan tanpa peringatan tidak memberi kepastian, hanya memberi dorongan untuk terus melangkah meski gelap. Jika kamu masih bertahan, itu karena sesuatu dalam dirimu tahu. Jalan ini penting, meski tidak nyaman. Hadiah bukan sekadar materi. Kesalahan terbesar orang biasa adalah mengira hadiah selalu berbentuk sesuatu yang bisa dipamerkan. Uang, jabatan, pengakuan, kemenangan yang terlihat. Padahal hadiah untuk jiwa terpilih tidak pernah sesempit itu. Hadiah sejati adalah pergeseran posisi hidup. Ia bisa saja membawa materi bahkan dalam jumlah besar tetapi itu bukan inti. Materi hanyalah efek samping dari sesuatu yang jauh lebih besar, kejelasan batin. Hadiah untuk jiwa terpilih biasanya datang dalam 3 lapisan. Lapisan pertama, pemulihan diri. Bukan kesembuhan instan, tapi pemahaman mendalam tentang luka lama. Kamu mulai melihat masa lalu bukan sebagai kutukan, tapi sebagai latihan. Hal-hal yang dulu kamu sesali mulai terasa masuk akal. Lapisan kedua, pintu yang terbuka tanpa dipaksa. Kesempatan muncul tiba-tiba, jalan yang dulu tertutup mulai terbuka. Orang-orang yang tepat datang di waktu yang tepat. Bukan karena keberuntungan, tapi karena frekuensimu berubah. Lapisan ketiga, tanggung jawab baru. Inilah bagian yang membuat orang biasa tidak siap. Karena hadiah ini menuntut kedewasaan. Ia menuntut kejujuran. Ia menuntut keberanian untuk tidak lagi hidup setengah-setengah. Jiwa terpilih yang menerima hadiah besar akan menyadari satu hal penting. Hidupnya bukan lagi hanya tentang dirinya sendiri. Entah melalui pengaruh, karya, keputusan, atau kehadiran hidupmu mulai berdampak. Dan dampak selalu datang dengan konsekuensi. Itulah sebabnya hadiah ini tidak diberikan lebih awal. Karena jika datang saat ego masih dominan, hadiah itu akan berubah menjadi beban atau kehancuran. Hadiah besar hanya aman di tangan jiwa yang telah diremukkan dan dibentuk ulang. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka iri pada hasil, tanpa melihat proses. Mereka ingin hasil tanpa pembentukan. Padahal jiwa terpilih dibayar mahal dengan kesepian, kebingungan, dan ketahanan batin. Hadiah ini juga sering datang dengan satu syarat tak tertulis. Kamu harus berani meninggalkan siapa dirimu dulu. Versi yang mencari validasi. Versi yang takut ditolak. Versi yang hidup untuk menyenangkan semua orang. Jika kamu menolak melepaskan itu, hadiah akan tertahan.
Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai perlindungan. Karena hadiah ini sekecil apapun terlihat di mata orang lain akan mengubah arah hidupmu sepenuhnya. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari, yang kamu terima bukan sesuatu, melainkan menjadi seseorang yang tidak lagi bisa hidup palsu. Itulah hadiah terbesar, dan itulah mengapa orang biasa tidak akan sanggup menerimanya. Ujian datang sebelum anugerah. Satu hal yang hampir selalu dialami oleh jiwa terpilih adalah ini. Hidup terasa semakin berat tepat sebelum segalanya berubah. Ini bukan kebetulan, ini bukan nasib buruk, dan ini bukan tanda bahwa kamu salah jalan. Justru sebaliknya, ujian adalah gerbang terakhir sebelum anugerah. Banyak jiwa terpilih tidak jatuh karena kurang kuat, melainkan karena salah menafsirkan ujian. Mereka mengira ujian adalah penolakan, padahal ujian adalah verifikasi batin. Apakah kamu benar-benar siap menerima sesuatu yang besar tanpa kehilangan dirimu sendiri? Ujian untuk jiwa terpilih tidak selalu dramatis, tapi konsisten. Ia muncul dalam bentuk penundaan panjang, usaha yang seolah tidak membuahkan hasil, doa yang terasa hampa, orang-orang terdekat yang tiba-tiba berubah. Yang diuji bukan kemampuanmu, melainkan ketahanan kesadaranmu. Di fase ini, kamu mulai bertanya, kenapa setelah aku berubah, hidup justru makin sulit? Kenapa setelah aku berusaha lebih jujur, dunia terasa lebih keras? Jawabannya sederhana tapi pahit, karena kamu sudah tidak dilindungi oleh ilusi lama. Sebelum ini, mungkin kamu hidup dengan harapan palsu, relasi setengah-setengah, atau mimpi yang tidak benar-benar milikmu. Semua itu memberi rasa aman semu. Saat kamu dipilih, perlindungan palsu itu dicabut. Dan ketika itu dicabut, kamu merasa telanjang. Inilah ujian sejati. Apakah kamu akan kembali ke pola lama demi rasa aman? Atau tetap berdiri meski tidak ada kepastian? Jiwa terpilih diuji bukan untuk dilihat seberapa kuat ia menahan sakit, tetapi seberapa jujur ia tetap pada panggilannya saat tidak ada yang menjanjikan hasil. Ujian juga sering datang dalam bentuk kehilangan. Bukan selalu kehilangan fisik, tapi kehilangan rasa. Rasa dihargai, rasa dipahami, rasa memiliki tempat. Ini disengaja, karena selama kamu masih bergantung pada validasi eksternal, hadiah besar akan menghancurkanmu. Jiwa yang belum utuh dari dalam akan hancur saat diberi kekuasaan, peluang, atau pengaruh. Maka ujian datang untuk memutus ketergantungan itu. Ujian akan membuatmu sendirian, bukan karena kamu ditinggalkan, tapi karena kamu sedang diajari berdiri tanpa sandaran. Dan hanya jiwa yang bisa berdiri sendiri yang aman menerima anugerah besar. Yang paling menyakitkan dari ujian ini adalah waktunya. Ia tidak datang sebentar, ia datang cukup lama untuk membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Di titik ini, banyak jiwa terpilih hampir menyerah. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka lelah berharap. Namun ada satu rahasia, ujian selalu melemah tepat sebelum selesai. Saat kamu merasa, aku sudah tidak peduli lagi. Saat kamu berhenti memohon dan mulai menerima apapun hasilnya, disitulah pintu mulai terbuka. Karena ujian tidak ingin kamu berharap berlebihan. Ia ingin kamu siap menerima tanpa melekat. Dan ketika kamu lulus, anugerah tidak datang sebagai kejutan besar. Ia datang tenang, seolah berkata, sekarang kamu sudah cukup kuat. Orang biasa tidak akan kuat menerimanya. Ini bukan tentang merendahkan siapapun. Ini tentang kapasitas batin. Hadiah besar bukan hanya soal ukuran, tapi soal beban yang menyertainya. Orang biasa sering membayangkan hadiah besar sebagai akhir dari masalah. Padahal bagi jiwa terpilih, hadiah besar justru awal dari tanggung jawab yang lebih berat. Mengapa orang biasa tidak kuat? Karena hadiah ini menghapus alasan untuk bersembunyi, menuntut konsistensi, memaksa kejujuran total pada diri sendiri. Orang biasa masih ingin hidup dengan topeng. Jiwa terpilih tidak diberi pilihan itu. Ketika hadiah besar datang, kamu tidak hanya menerima peluang, kamu juga menerima cermin besar yang memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Setiap niat buruk diperbesar, setiap ego kecil terasa berat, setiap kebohongan kecil menjadi beban. Inilah sebabnya hadiah besar berbahaya bagi jiwa yang belum matang. Banyak orang hancur bukan karena gagal, tetapi karena berhasil terlalu cepat. Mereka belum siap memikul dampaknya. Jiwa terpilih dipersiapkan lama karena ia akan ditempatkan di posisi yang dilihat, diikuti, atau berdampak pada orang lain, meski ia tidak menyadarinya.
Orang biasa ingin hasilnya, jiwa terpilih harus siap dengan konsekuensinya. Hadiah ini juga sering membuatmu berbeda secara permanen. Kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Kamu tidak bisa lagi ikut arus tanpa berpikir. Ini melelahkan, dan orang biasa tidak mau lelah terus-menerus dalam kesadaran. Mereka ingin kembali ke hidup sederhana tanpa beban makna. Sedangkan jiwa terpilih tidak bisa kembali. Itulah sebabnya hadiah ini terasa terlalu besar. Bukan karena ukurannya, tapi karena ia mengubah struktur hidupmu. Relasimu berubah, caramu memandang waktu berubah, standar dirimu terhadap dirimu sendiri naik. Dan jika batinmu belum ditempa, semua itu akan terasa seperti hukuman, bukan anugerah. Karena itu, hadiah ini hanya diberikan pada mereka yang sudah kenyang kecewa, sudah akrab dengan kesepian, sudah belajar berdiri tanpa tepuk tangan. Orang biasa masih mencari kenyamanan. Jiwa terpilih dipaksa mencari kebenaran. Dan kebenaran selalu lebih berat dari kenyamanan. Pada akhirnya, semua ini bukan tentang tanggal. Bukan tentang ramalan. Bukan tentang janji kosong. Ini tentang perjalanan batin yang tidak semua orang sanggup jalani. Jiwa terpilih tidak dipilih karena paling pintar, paling suci, atau paling benar. Jiwa terpilih dipilih karena ia mampu bertahan saat hidup mengujinya tanpa penjelasan. Pemilihan datang tanpa peringatan, ujian datang sebelum anugerah, dan hadiah yang menanti terlalu besar untuk jiwa yang masih ingin hidup setengah-setengah. Orang biasa mencari kenyamanan, jiwa terpilih dipaksa mencari makna. Itulah sebabnya jalan ini terasa sepi. Itulah sebabnya kamu sering merasa berbeda. Itulah sebabnya hidupmu tidak pernah benar-benar sederhana. Bukan karena kamu salah, tapi karena kamu tidak diciptakan untuk hidup kecil. Hadiah yang akan datang bukan sekadar sesuatu yang kamu miliki, melainkan sesuatu yang kamu jalani. Ia akan mengubah caramu melihat dirimu sendiri, mengubah standar hidupmu, mengubah arah langkahmu, dan setelah itu, kamu tidak akan bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Jika kamu sampai di bagian ini, satu hal perlu kamu dengar dengan jujur. Tidak semua orang yang menonton akan memahami pesan ini. Tidak semua orang yang mendengar akan menerimanya. Dan tidak semua orang yang dipanggil akan berani melangkah. Sebagian akan menertawakan, sebagian akan meremehkan, sebagian akan menutup video ini dan kembali ke hidup lama. Dan itu tidak apa-apa, karena pesan ini memang tidak ditujukan untuk semua orang. Jika hatimu terasa bergetar bukan karena takut, tapi karena terasa benar, itu tanda kamu sedang berada di ambang perubahan. Jangan buru-buru, jangan memaksa, jangan membandingkan, tetap sadar, tetap jujur, tetap berdiri, bahkan saat tidak ada yang memahami jalanmu. Karena apapun yang datang pada tanggal 6 Januari tahun 2026, ia akan datang tepat, bukan saat kamu berharap, tetapi saat kamu siap memikulnya. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari satu hal penting. Semua rasa sakit, semua penantian, semua kebingungan, tidak pernah sia-sia. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang tidak lagi bisa kamu hindari. Dan jika kamu memang jiwa terpilih, kamu sudah tahu, tidak ada jalan kembali.